Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, jumpa lagi dengan saya Siva Syafana Irwanto dalam YouTube KPU Kabupaten Mukomuko. Dalam episode kelima kita kali ini dalam podcast Basana, bincang santai dan bermakna tentang kepemiluan. Nah, pada episode kelima kali ini kita telah menghadirkan bintang tamu yang sangat luar biasa, yaitu Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten Mukomuko. Siapakah beliau? Langsung saja kita sambut Bapak Denny Setiabudi. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Siva. Apa kabarnya Pak? Ya, sehat. Alhamdulillah. Nah, teman pemilih, pada episode kelima kita kali ini, Bapak Denny ini merupakan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten Mukomuko dan telah berkecimpung di dunia kepemiluan ini sudah sangat lama ya Pak ya, sejak tahun 2014 ya. Nah, boleh nih Pak diceritakan, sharing sedikit kepada teman pemilih gimana nih perjalanan karir Bapak selama itu hingga saat ini Pak. Terima kasih Mbak Siva. Ya. Saya sedikit cerita. Ya, Jadi saya ini agak unik bisa terjun pada pemilu ini. Seperti apa itu Pak? Saya tamat kuliah sekitar tahun 93 di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Fakultas Hukum. Tahun kuliah saya merantau ke Jakarta, kerja di lembaga keuangan. Oh, lembaga keuangan ya awalnya. Keuangan Jakarta. Saya mundur, saya pulang ke Bengkulu sekitar tahun 95. 95. Saya tahun tahun 93. 95. Saya coba bergabung di lembaga konservasi internasional yang kita kenal dengan nama WWF, World Wide Coordinator. Mana saat itu WWF itu lagi ada kegiatan di Taman Nasional Bukit 30 yang berada di Riau, Jambi. Ya. Di sana kita selain itu sebagai kawasan konservasi, di sana juga hidup 3 suku besar. Pertama suku Pugu, kedua suku Talang Mama, ketiga ada suku Melayu. Suku Melayu. Ya. Jadi kita mendampingi mereka bagaimana dengan adanya sebuah kawasan konservasi yang ditingkatkan statusnya Taman Nasional, mereka pun bisa hidup, alam bisa lestari. Dari sana saya berkumpul lagi, saya bekerja di lembaga keuangan mikro juga, namanya Bengkulu Regional Development Program. Saya di daerah Selatan. Ya, itu dalam rangka program ICDP namanya, Integrated Conservation Development Program di Taman Nasional di sebelah. Kemudian saya bergabung namanya program ISO, program Infrastruktur Ekonomi Wilayah, ya, atau kalau di sana itu bahasanya RISE, Regional Infrastruktur Sosial Ekonomi. Kemudian saya bergabung lagi di program P2SEDT, ya. P2SEDT itu oleh Mukomuko, koordinator pengembangan sosial ekonomi daerah tertinggal. Ya. Dari sana saya bergabung lagi di program Dana Desa. Saat saya menjadi deputi tim leader tiap provinsi. Ya. Tapi sebelum bergabung di desa, saya itu di tahun 2014 ya, waktu ke PSPJ ke Mukomuko, begitu program habis 2014, saya mendaftar menjadi Panwaslu di Kabupaten Mukomuko. Iya. Alhamdulillah diterima dari 2014 ke 2015 kan ad hoc, jadi sekitar 11 bulan. 11 bulan Ya. sebagai. Dari itu baru saya bergabung ke program Dana Desa tadi sebagai deputi tadi. Kemudian buka lagi Panwaslu di tahun 2017. Ya, saya bergabung lagi di Panwaslu. Kemudian dari Panwaslu ad hoc itu menjadi permanen Satker di Mukomuko, menjadi Bawaslu. Jadi saya bergabung di 17 sampai tahun 2018. Setahun ya Pak ya? 5 tahun. 2017 ke 2018. Sampai 2023. Oh, 2023. Sebagai anggota Bawaslu ya Pak ya?
Kemudian dari Bawaslu 23 saya mencoba mendaftar lagi ke KPU. Dan alhamdulillah. Ya, alhamdulillah untuk masa periode 2023-2028 itu kurang lebih. Wow, sangat menarik ya teman pemilih, perjalanan karir dari Bapak Kadif kita ini. Salah satu yang menarik yaitu tadi Bapak sempat menyampaikan bahwasanya Bapak bekerja di lembaga konservasi ya Pak ya, salah satunya itu Worldwide Fund for Nature. Nah itu kenapa itu Pak? Sedangkan kan background Bapak tadi sarjana hukum ya Pak ya, kenapa bisa sampai terjun ke dunia konservasi seperti itu Pak? Boleh di-sharing sedikit Pak? Terima kasih. Jadi saya review lagi. Jadi saya itu dari sekolah dari Bujang, dari SMA. Saya teman hobi kegiatan outdoor activity, kegiatan di luar alam bebas. Saya hobi mendaki gunung, saya hobi panjat tebing, saya hobi berkemah, camping. Berkembang lagi sampai kuliah, kami membuat suatu lembaga. Termasuk di kampus pun saya menjadi satu pendiri, namanya Mahasiswa Pita Alam Bersungguh. Dan kami pun sering diundang di kegiatan pelatihan, termasuk saya juga pernah diundang pengamatan gajah di Lampung, pengamatan harimau di daerah Jambi. Kemudian di Pagar Alam kami di sebuah lembaga berlive di mengamati kehidupan burung. Itu pernah. Itulah. Mungkin salah satu pun karena saya biasa berinteraksi dengan masyarakat, mungkin itu modal dasar kami bisa bergabung di kegiatan berikutnya, termasuk di pemberayaan dan juga mungkin di Bawaslu dan di KPU. Di KPU. Artinya dari awal organisasi di kampus ya Pak ya, Bapak memang hobi di dunia mapala atau konservasi seperti itu hingga saat ini terjun di dunia kepemiluan. Baik Pak, sesuai tema kita pada hari ini teman pemilih yaitu teknis jantungnya pemilu. Nah, boleh nih Pak dijelaskan nih kepada teman pemilih kenapa nih teknis kan seringkali disebut sebagai jantungnya pemilu. Nah, boleh nih Pak disampaikan kepada teman pemilih. Terima kasih Mbak Siva. Sebelum kita masuk ke teknis tadi, saya juga kita dari awal dulu bahwa pemilu ini kan sebenarnya kan amanah dari dasar segala Pancasila. Itu ada di sila keempat. Terus diturunkan lagi dalam Undang-Undang Dasar 5 pasal 22E itu diatur tentang pemilu. Ya, betul ya. Dari pasal 22E mungkin turunnya lagi kan itu kan ada Undang-Undang 10 2016 nomor 7 tahun 2017 turunnya lagi ada di PKPU. Ya, nah termasuk nanti juga ada PKPU tentang teknis pelaksanaan pemilu itu sendiri. Berikutnya, kalau dikatakan istilah jantung pemilu ini sebenarnya bahasa kiasan ini kan, bahasa kiasan yang disampaikan oleh anggota KPRI ya dalam setiap raker dan bintang. Tapi bagi kami secara umum kita ini kan ada 5 divisi ya. Saya pikir semua divisi ini ya tetap punya peran yang kuat ya. Kalau teknis jadi jantung mungkin nilainya menjadi tangan, jadi kaki, sehingga kalau satu pun kurang kita nggak bisa berjalan. Iya, itu kurang lebih. Secara khusus lagi kesusahan ini kan juga peran divisi-divisi teknis ya, karena pada akhirnya nanti kan memang teknis yang paling banyak berperan ketika saat pelaksanaan hitung ya sampai tahap pemilihan terpilihnya sampai tahap pelantikannya. Jadi jika divisi teknis ini kita juga mempunyai perencanaan dalam setiap tahapan tersebut ya, setiap tahapan ya mulai dari proses daftar partai politik ya, verifikasi, tahap penetapan, tahap penghitung, tahap pleno sampai tahap penetapan ya, itu memang tugas-tugasnya divisi teknis. Memang bagian divisi teknis ya. Baik, artinya divisi teknis ini posisinya sangat vital ya Pak ya di tahapan pemilu.
baik pemilu maupun pilkada. Nah, selanjutnya nih Pak, bagaimana nih proses teknis penyelenggaraan pemilu tahun 2024 kemarin Pak di kabupaten, khususnya Kabupaten Mukomuko? Di Mukomuko ini kan kita ada 3 dapil. 3 dapil ini dengan kuota kursi DPRD kabupaten itu sebanyak 25 kursi. Untuk pemilu tahun 2024 di Kabupaten Mukomuko itu kan ada 18 parpol yang terdaftar. Ya. Kemudian kita melakukan verifikasi ya parpol tersebut. Nah, setelah diverifikasi ternyata hanya 14 parpol yang syarat untuk menjadi peserta pemilu. 14 parpol. Nah, tetapi hanya 10 parpol yang mengajukan calonnya, sehingga ketika pemilu dilaksanakan itu hanya 10 parpol. Jadi ada 4 parpol yang tidak mengajukan calon, itu kalau nggak salah Partai Garuda, Partai Umat, Partai PSI. Selanjutnya kita melaksanakan pertemuan berikutnya, termasuk pendaftaran caleg, ya caleg yang melalui silon nanti beberapa verifikasi, termasuk kita memperoleh semua dokumen yang keabsahannya. Ya. Nah, dari semua caleg itu memang waktu pendaftaran ada masalah sedikit di satu partai yang mana satu calegnya itu tidak menyerahkan ijazah yang telah dilegalisir, ya. Sehingga itu kita batalkan. Kemudian partai melakukan gugatan ke Bawaslu, ya itu. Nah, karena Bawaslu mempunyai putusannya ingkrah dan menerima gugatan tersebut, maka cara tersebut kita masuk ke dalam daftar calon tetap. Digital Pak ya. Baik Pak, apakah sama nih Pak dengan proses teknis penyelenggaraan di pilkada kemarin Pak tahun 2024? Secara teknis ini berbeda. Ya, berbeda. Kenapa? Ini kan beda rezim. Kita pemilu kan menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ya. Dengan turun ke bawahnya PKPU yang tentu berbeda dengan pilkada. Pilkada kita menggunakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berubah Undang 1 2012. Ya. Nah, terus di pilkada kita memilih pasangan calon. Ya, partai hanya sebagai pengusung. Ya, calon. Ya. Sementara di pemilu kita memilih partai, ya, partai yang menentukan calonnya. Di pemilu ya. Di pemilu, ya. Terus di pemilu itu kita ada 5 surat suara yang harus kita pilih, dari mulai presiden, DPD, DPRI, DPR provinsi dan DPR kabupaten. Sementara di pilkada kita hanya ada 2 surat suara buat wakil wali kota dan suara gubernur dan wakil gubernur. Baik, artinya tadi terdapat perbedaan ya Pak ya antara teknis pemilu di 2024 dan pilkada 2024. Nah, lalu bagaimana nih Pak secara teknis penyelenggaraannya di pilkada 2024 kemarin Pak? Terima kasih. Seperti kita tahu ya, waktu pilkada di tahun 2024, alhamdulillah itu berjalan dengan baik dan lancar. Nah, untuk di Mukomuko, di pilkada tahun 2024 ini diikuti oleh 4 pasangan calon, bupati dan wakil bupati. Kita ketahui. Nah, ini kan dimulai pasangan calon itu partai mengusung pasangan calon. Kemudian pasangan calon tersebut kita verifikasi, ya, persyaratannya, ya, termasuk juga keabsahan dokumennya kita verifikasi. Kita membuat pokja pencalonan yang melibatkan unsur-unsur eksternal dan kepolisian, dari TNI, dari Kejaksaan, Catatan Sipil, Dignas, dan instansi terkait lainnya kita libatkan. Supaya menjamin bahwa bakal calon bupati ini betul-betul mereka memenuhi syarat untuk dipilih menjadi calon bupati Mukomuko. Ya. Pada saat proses berikutnya, itu kan ada namanya
debat kandidat segala macam. Iya. Kita di Bungkulu ini memang sedikit ada masalah karena ada satu pasangan calon Bupati Bungkulu incumbent itu tidak menyertakan surat izin cuti, ya, yang dimana itu diatur di undang-undang dan di PKPU. Nah, ini pun untuk memastikan bahwa dia ini melanggar regulasi yang ada. Kami pun melakukan konsultasi kepada KPU provinsi. Kemudian kami juga melakukan konsultasi kepada Biro Pemerintahan di Provinsi Bengkulu, ya, yang pada intinya memang incumbent ini tidak pernah mengajukan surat izin cuti, sehingga pada saat debat kandidat mereka ini tidak ikut berkandidat, tetapi tetap bisa ikut sebagai pasangan calon untuk disertakan dalam kegiatan pemilihan. Artinya terdapat perbedaan ya Pak ya antara secara teknis penyelenggaraannya di pemilu dan pilkada. Itu salah satunya tadi seperti yang Bapak sampaikan bahwasanya di tahapan pemilu itu terdapat tahapan penyusunan dapil dan verifikasi partai politik, sedangkan di pilkada tidak ada tahapan penyusunan dapil dan verifikasi partai politik ya Pak ya. Baik, selanjutnya nih Pak, setelah hari pemungutan suara ini kan ada tahapan penghitungan suara ya Pak ya. Rekapitulasi hasil penghitungan suara sampai ditetapkannya sebagai calon nih atau pasangan calon terpilih. Nah itu gimana tuh Pak proses tahapannya Pak? Boleh dijelaskan kepada teman pemilih Pak? Baik, terima kasih. Nah, jadi setelah penghitung itu kan diadakan penghitungan suara, dilanjutkan dengan rekapitulasi kecamatan. Iya. Setelah rekapitulasi maka dilanjutkan di kabupaten, ya. Dan kabupaten baru ditetapkan, ya, pengumpul suara terbanyak, ya, terbanyak. Nah, yang untuk gubernur ini plenonya dilaksanakan di provinsi, ya, di provinsi. Baik, ini Pak, bagaimana Pak apabila terjadi sengketa di Mahkamah Konstitusi itu kapan bisa dilakukan penetapan calon terpilih Pak? Baik, terima kasih. Seperti kita ketahui, putusan MK ini kan inkrah. Iya. Ya. Jadi setiap ada sengketa pemilu, ya, ini atau pilkada, ini kan menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Ya. Nah, di Mahkamah Konstitusi ini ketika dokumen-dokumen yang kita ajukan, ya, untuk sebagai bentuk sengketa, ini ketika itu tidak lengkap, ya, tidak memenuhi syarat, maka di sana ada nama istilahnya dismisial, putusan dismisial. Dismissal. Ya, dismissal itu putusan yang dilakukan sebelum masuk kepada pokok perkara. Ya, artinya sama dengan ditolak. Gitu kan. Tetapi ketika dokumennya lengkap, nah itu kan makanya ada yang namanya BRPK tadi. Ya, bukti registrasi permohonan sengketa, ya, sengketa konstitusi tadi. Nah, kalau ada ini maka kami menunggu putusan dari MK terkait dengan gugatan ini, ya. Setelah gugatan keluar putus muncul putusan, nanti kita ada surat dari KPU RI untuk menetapkan pasangan calon yang menang tersebut. Artinya kita menunggu putusan dari MK, setelah itu surat dari KPU RI untuk itu ya Pak ya, menetapkan pasangan calon dan mengusulkan pasangan calon pemenang. Mengusulkan pasangan pemenang. Baik, boleh nih Pak sambil diminum kopinya. Baik, teman pemilih, artinya divisi teknis penyelenggaraan pemilu ini merupakan divisi yang sangat krusial, sangat vital ya Pak ya. Oleh sebab itu di bahasa kiasannya yaitu teknis merupakan jantungnya pemilu, karena terdapat kontribusi di setiap tahapan-tahapan ya Pak ya.
dari awal tahapan hingga sampai ditetapkanlah calon terpilih. Nah terakhir nih Pak, harapan Bapak nih untuk teman pemilih di luar sana dan peserta pemilu juga nih, harapan Bapak untuk menyongsong pemilu tahun 2029 nanti Pak. Baik, terima kasih. Untuk masyarakat, Muko terutama, saya sampaikan bahwa pemilu ini merupakan hak kita. Ya. Iya. Itu hak kita, bukan kewajiban, hak kita. Kalau kewajiban itu ada sanksi kalau nggak diambil. Ini hak kita, dan hak ini kan sayang kalau tidak kita ambil, karena ini hanya 5 tahun sekali. Iya, menentukan nasib bangsa 5 tahun ke depan. Berikutnya harapan kami tingkat partisipasi ya untuk pemilu pilkada di tahun berikutnya ini lebih tinggi lagi. Artinya apa? Ketika ini lebih tinggi, maka kita akan mendapat pemimpin yang baik, yang kualitas dan yang amanah. Untuk peserta pemilu nih Pak, boleh nih disampaikan harapannya. Untuk peserta pemilu, harapan kami biasanya kita kan sebelum pemilu kan kita ada namanya deklarasi. Deklarasi ya, Pak. Dan ini harapan kami ini betul-betul menjadi ini kita kesepakatan ini betul-betul kita jalankan. Artinya kita siap menang, siap kalah juga. Baik, harus menerima segala resikonya Pak ya. Siap menang, siap kalah. Baik, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung podcast Basana. Dan luar biasa sekali nih teman pemilih informasi yang disampaikan oleh Pak Kadif kita pada pagi hari ini, informasi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bapak telah berkenan hadir di podcast Basana, bincang santai bermakna tentang kepemiluan. Nah, saya Siva Syafana Irwanto pamit undur diri dari podcast Basana. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam KPU Melayani. Sampai jumpa.